Dalam memberdayakan manusia batinia. Saudara, di masa penantian sekarang, bagi pemercaya siogianya menjadi masa yang senang, tidak menjemukan di dalam berjaga. Hari-hari yang kita lalui bersama Tuhan tanpa cacat dan kerut, hal itu bisa terjadi jika kita hidup wajar, berjalan di dalam tuntunan terang firman Tuhan. Sebagian orang berkomentar, hidup seperti itu justru menjemukan. Mana mungkin orang bisa hidup dalam kekangan-kekangan perilaku tanpa kompromi dengan dunia yang mengasihkan, dunia yang sangat menyenangkan itu. Saudara-saudaraku, pendapat itu mungkin saja oke. Bila seseorang belum lahir baru, bila seseorang belum hidup dalam zaman kuat kuasa, belum diubahkan, tentu saja pendapat itu 100% benar. Tetapi manakala hidup seseorang telah diubahkan, telah lahir baru, mengalami hidup baru yang diubahkan dan bertumbuh konsisten, maka hidup ala duniawi menjadi pengalaman yang menyiksa dan penuh rasa bersalah, karena hilangnya damai sejahtera dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar orang yang mau hidup di dalam iman kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Kristus, akan mengalami penderitaan. Ia dicela, dihina, dianiaya, dikucilkan, saudara-saudaraku, dan ditolak oleh dunia yang fasik. Itu sudah tulisan Kitab Injil Lukas 22 mencatat, berbahagialah kita jika karena iman kita kepada Kristus, orang membenci kita, orang menganiaya kita, dan orang menolak kita. Saudara-saudaraku, jika firman itu berkata berbahagialah, maka berarti kebahagiaan itu betul-betul akan kita alami selama-lamanya, bukan sementara, di dalam kekekalan nanti. Bila dunia beri kesenangan, itu terbatas waktunya, hanya untuk sementara, lalu berakhir dalam penderitaan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, bila kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai hamba yang senang dipuji-puji, itu pertanda kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Sebab hamba-hamba palsu, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, hamba-hamba palsu sering disukai oleh seorang fasik. Hamba yang kehidupan dan beritanya mencelak-mencelek, kesaksiannya kompromistis. Tetapi hamba yang benar dan lurus jalannya akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Kristus. Saudara-saudaraku, kehidupan yang ia bawa dan berita yang ia bawa banyak menebar, banyak menegur segala bentuk dosa. Sebagai akibatnya tentu ia dibenci dan ditolak oleh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pemercaya, janganlah kita lengah. Kita harus berawas-awas dalam ajaran terang firman Tuhan. Masuki pengalaman-pengalaman hidup dalam penantian, setia bersamanya. Dan saudara-saudaraku, hari ini kita patut bersyukur karena di era Roh Kudus sekarang berbagai bentuk kejahatan masih ditahan, masih dibatasi, sehingga aturan-aturan hukum masih cenderung tegak. Masih ada keadilan, masih ada perlakuan-perlakuan yang adil, meskipun perlakuan-perlakuan diskriminatif ada di sana sini. Hak-hak kaum minoritas ditindas dan sering diabaikan, tetapi orang percaya masih dapat mengungkapkan kebenaran dan kesaksiannya. Memang tidak ada sikon aman adil 100%. Mengingat kewarganegaraan kita adalah di sorga, mengingat panggilan iman kita kepada Kristus, hidup di tengah-tengah dunia yang menentang. Saudara-saudaraku, oleh kasih karunia-Nya kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus, ditentang dan didiskriminasi, menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya kita tanggung,
Kita banyak menerima hal-hal yang buruk. Kitab 1 Petrus 2 ayat 21 mencatatnya. Saudara-saudaraku, perilaku penentangan dunia fasik terhadap orang-orang percaya makin hari makin memuncak menuju kepada masa antikris. Saudara-saudaraku, berbagai teror, tekanan, ancaman yang semakin mengerikan besok akan datang. Ini serius. Itu peringatan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan kita terlalu tenang, lelap, tertidur. Saudara-saudaraku, sekarang peluang emasnya masih ada. Itu sebabnya kerjakan keselamatanmu sungguh-sungguh. Penuhi panggilan kesaksian layanan saudara, meski banyak aral dan rintangannya. Lebih baik kita susah sekarang daripada nanti. Gunakan waktu dengan kerja mulia. Buang hobi-hobi, kegemaran-kegemaran daging yang tidak menghasilkan upah di sana. Saudara-saudaraku, hal itu hanya buang-buang waktu percuma, buang energi percuma. Sayangkan, lebih baik kita donasikan waktu dan energi kita untuk pekerjaan Tuhan. Bantulah penginjilan. Upahmu besar tidak percuma. Saudara-saudara harus ingat bahwa 7 tahun masa antikris besok. Di zaman itu bukan waktu yang singkat. Godaannya begitu keras. Godaan lapar, teror-teror tekanan, dan ancaman mengerikan mendorong orang kompromistis daripada tersiksa dan mati. Mending mana? Lebih baik kita murtad, aman toh. Saudaraku, camkan hal-hal serius ini berulang-ulang. Loloskan diri saudara dan keluarga dari masa 7 tahun, yaitu masa kesengsaraan yang sangat mengerikan itu. Berpihaklah dan bersandarlah sepenuh pada Kristus sekarang. Berjagalah, siapkan minyak saudara, isi pelitamu jangan kosong. Siap sedialah menyambut kedatangan Tuhan. Entah ia datang dalam kedatangannya awan-awan yang permai, mengangkat saudara dan saya, ataupun kedatangannya secara pribadi menjemput saudara, entah sebentar ataupun besok. Saudara-saudaraku, itu sebabnya jadilah bijak, dengar-dengaran takut akan Tuhan, bertekun dalam proses penantian. Masa penantian saudara akan menjadi lebih indah. Hiduplah dalam persekutuan orang-orang percaya. Biar kita saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain sesuai karunia masing-masing. Saudara-saudaraku, firman Tuhan lebih jauh berkata, hiduplah aku rukun. Mazmur 133 berkata, betapa indahnya jika saudara hidup dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang tidak patut. Berpikirlah sederhana sesuai dengan ukuran iman kita. Banyak-banyaklah berbuat kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setialah sampai akhir. Jangan jemu-jemu bersyukur menyembah Tuhan. Ucapkan syukur. Thank you Tuhan baik. Katakan haleluya. Tuhan Yesus adalah penebusku, juru selamatku, pelepasku, Tuhanku yang hidup. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih buat karya salibmu. Terima kasih buat berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dan bersaksi. Saudara-saudaraku, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan senang dengan pujian kita dan ia merasa fresh dengan kita, maka jangan khawatir. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Saudara sudah terbayang bukan? Saudara bisa membayangkan bagaimana kalau yang dia dengar dari kita cuma sederet kata-kata doa berisi keluh kesah, cuma minta doang dari awal doa sampai akhir. Amin. Saudara-saudaraku, maka itu setiap kali kita sembahyang,
ungkapkan peroloh-peroloh, sanjungan-sanjungan kepadanya. Sebab Tuhan layak disanjung dan disembah. Bangun dan hebitkan terus kesadaran dan kemauan roh yang giat. Menjadi iman yang hidup, meski daging terkadang lemah dan malas. Saudara-saudaraku, pengabdian roh yang hidup seperti ini, yang Tuhan suka dari orang percaya, jadilah penyembah sejati. Saudara-saudaraku, dia tidak perlu barang-barang yang atau hal-hal yang bendawi. Itu sebabnya berdayakan hal-hal manusia batiniah kita, manusia kekal kita, manusia roh kita, persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya.